warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mariam dengan NIM 2235668. Program studi manajemen kelas RA8 semester 6 dan dosen pengampu yaitu Ade Faisal Mabtuhi SEMM. Video ini dibuat dan diposting untuk memenuhi syarat ujian tengah semester dengan mata kuliah manajemen produktivitas dengan dosen pengampu yaitu Ade Faisal Mabtuhi SEMM. Di sini saya akan membahas materi yang telah saya pelajari dari pertemuan awal sampai UAS sekarang. Nah, yang pertama di sini ada definisi produktivitas, tugas, dan penilaian. Yang kedua ada persyaratan untuk membandingkan perusahaan. Yang ketiga penyebab dan dampak peningkatan produktivitas. Yang keempat manajemen produktivitas. Yang kelima evaluasi produktivitas, dan yang keenam perencanaan produktivitas jangka panjang PS jangka pendek, SMART, dan langkah-langkah untuk mencapai target. Yang ketujuh ada productivity, informate, and sustaining, dan yang terakhir di sini ada resume dari bab 6 tugas pribadi saya yang dikasih oleh Bapak dosen. Di sini yang berjudul tren masa depan dalam manajemen sumber daya manusia dan produktivitas kerja, persiapan untuk merubah di masa depan yang akan mendatang. Yang pertama di sini ada definisi produktivitas, tugas, dan penilaian. Produktivitas itu soal seberapa efisien dalam cepat kita bisa menghasilkan sesuatu dalam sumber daya yang ada. Nah, tugas adalah pekerjaan atau tanggung jawab yang harus diselesaikan. Terus yang ketiga ada penelitian. Nah, penelitian itu proses mencari tahu atau menggali informasi untuk dapat jawaban, atau pemahaman baru tentang sesuatu hal. Nah, yang kedua di sini materi yang kedua ada persyaratan untuk membandingkan perusahaan. Kalau mau membandingkan perusahaan, pastikan mereka ada di bidang yang sama. Ukurannya tidak jauh beda, datanya lengkap dan up to date, pakai patokan yang sama, dan lihat di waktu yang sama juga, biar hasilnya adil dan tidak mengaco gitu. Terus yang ketiga di sini ada penyebab dan dampak peningkatan produktivitas. Produktivitas bisa naik karena faktor kayak teknologi yang makin canggih, skill karyawan yang lebih bagus gitu, manajemen waktu yang oke gitu, dan motivasi kerja yang tinggi. Nah, dampaknya kerjaan jadi lebih banyak selesai, biaya lebih hemat, untungnya lebih naik gitu. Perusahaan semakin bersaing dan bisa saja kesejahteraan karyawan itu meningkat juga. Yang keempat ada manajemen produktivitas. Nah, manajemen produktivitas intinya mengatur cara kerja supaya hasilnya maksimal tapi tetap efisien. Jadi waktu, tenaga, dan sumber daya yang lain tidak kebuang percuma karena kerjaan bisa selesai lebih cepat dan rapi. Yang kelima di sini ada evaluasi produktivitas. Nah, evaluasi produktivitas itu buat mengecek apakah cara kerja itu sudah efisien dan hasilnya maksimal. Nah, dari situ kita bisa lihat apa yang perlu diperbaiki supaya kerjaan lebih lancar dan efisien dan lebih efektif. Yang keenam di sini ada perencanaan produktivitas. Nah, jangka panjang dan jangka pendek, SMART, dan langkah-langkah untuk mencapai target. Nah, perencanaan produktivitas itu penting buat ngatur tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Pakai prinsip SMART biar tujuan lebih jelas dan terukur. Nah, langkah-langkahnya termasuk tujuan, nentuin tujuan buat perencana fokus ke prioritas dan terus pantau kemajuan biar target tercapai. Dan yang ketujuh di sini ada productivity, information, and sustaining. Nah, peningkatan produktivitas ini penting supaya kerja lebih efisien, dan untuk mempertahankan hasilnya perlu ada pemeliharaan dan penyelesaian terus-menerus
biar tetap optimal dalam jangka panjang. Nah, terus yang terakhir di sini ada resume dari bab 16 yang berjudul Tren Masa Depan dalam Manajemen Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Persiapan untuk merubah di masa yang akan datang. Di masa yang akan datang nih atau di masa depan nih yang lebih modern, manajemen sumber daya manusia bakal memilih dipengaruhi oleh teknologi, kan. Apalagi di luar negeri itu banyak orang yang sudah memakai kayak robot untuk membersihkan lantai pakai robot segala macam itu. Bahkan di pabrik-pabrik pun pengerjaan atau pengolahan itu dilakukan oleh robot gitu. Perubahan generasi atau globalisasi dan cara kerja yang makin fleksibel, perusahaan harus siap mengadopsi teknologi baru. Paham kebutuhan karyawan dari berbagai latar belakang. Nah, dan punya pemimpin yang bisa cepat beradaptasi. Nah, kalau misalnya kita punya pemimpin yang diam-diam aja, otomatis kayak kita ketinggalan zaman gitu. Jadi kita harus mempunyai pemimpin yang mengikuti tren gitu. Apalagi di zaman sekarang yang orang-orang itu mengikuti tren. Terus selain itu, penting juga buat terus kembangin skill karyawan. Nah, juga budaya kerja yang positif dan keseimbangan antara kepentingan bisnis dan kebutuhan karyawan. Nah, jangan lupa etika, aturan hukum, data dan kolaborasi lintas tim juga bakal jadi kuncinya gitu. Intinya perusahaan yang siap berubah dan berinovasi bakal lebih tahan banting menghadapi tantangan ke depan gitu. Karena pasti kalau kita ingin membangun perusahaan kita lebih maju, lebih wow dengan perusahaan-perusahaan yang lain itu, kita pasti mendapatkan tantangan-tantangan yang lebih berat gitu. Nah, semoga video ini bermanfaat bagi penonton. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.